Baik, bismillah. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat tersebut, dari nikmat yang terbesar dan paling besar sampai nikmat yang kecil-kecil pun berarti dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka yang diminta oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita adalah an nakuna abadan syakirin fi kulli ahwalin. Selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan kita ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa selalu istiqomah, berupaya sekuat tenaga menjaga istiqomah kita untuk menjalankan setiap sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bunda sehat semuanya? Sudah sarapan siang semuanya? Sarapan. Oh, makan siang. Alhamdulillah. Iya, sarapan siang diganti dengan makan siang. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan sehat semua, dimudahkan seluruh urusannya, dimurahkan rezekinya, istiqomah dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini masya Allah, mudah-mudahan bunda tidak bosan ya, tidak bosan, tidak jenuh dengan pertemuan dan perkumpulan kita ini. Karena memang salah satu yang membuat ujian dan cobaan kita merasakan bosan dan jenuh ketika menghadiri pertemuan demi pertemuan. Apalagi pertemuan itu memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan, di mana orang di waktu sekarang ini lebih enak tidur di rumah. Ya. Ada kipas anginnya, ada AC-nya, Masya Allah. Berdiam diri sambil nonton di depan TV itu nikmatnya luar biasa. Tapi kita berjuang dan membutuhkan pengorbanan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju tempatnya insya Allah penuh mulia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah membiasakan budaya seperti ini, semangat tolabul ilmi akan dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, sebagaimana dikatakan masya Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ya menuju sebuah tempat dan di tempat itu yaltamisu fihi ilman, berkaitan tentang ilmu, menimba ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah. Apa? Dimudahkan bagi dirinya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini para bunda dikategorikan sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau kita tahu secara umumnya orang berjihad itu mengangkat senjata, ya, berperang di medan tempur. Tapi ternyata masya Allah ada bagian-bagian lainnya ketika orang itu dikatakan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah,
ketika dia duduknya, berdirinya, diskusinya itu yakni dalam thalabul ilmi, maka dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu kemudian pulang kembali ke keluarganya, insya Allah dihitung sebagai catatan fi sabilillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya para bunda, saya salut, saya bangga dengan umur yang masih muda ini ya, tapi semangatnya luar biasa ya, insya Allah. Saya bangga, salut sekali dengan semangatnya bunda-bunda ini. Ketika bunda semangat, tentu kami yang muda-muda ini juga akan semangat juga. Jadi begitu ya, tidak hanya semangat 45, semangat jam 4 selesai jam 5, tapi terus menerus tidak putus semangat terusnya ada dalam keseharian kita. Para bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjaga 4 waktu ya, menjaga 4 waktu, sehingga ketika kita jaga waktu tersebut niscaya kita akan mendapatkan perubahan dalam kehidupan kita, insya Allah. Jadi ada 4 waktu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, karena kita itu tidak lepas dari 3 waktu ya, tidak lepas dari 3 waktu yang kita lewati selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Waktu yang lalu atau fil madi, waktu yang sekarang atau al-hadir, dan waktu yang akan datang al-mustaqbal. Waktu itu dibagi menjadi 3. Yang qasimu al-awqatu ila salasati aqsam. Dibagi menjadi 3. Waktu yang sudah berlalu, waktu-waktu kita, kesempatan kita yang sudah berlalu di masa yang lalu, dan waktu yang sekarang yang sedang kita lakukan ini, dan waktu yang akan datang yang akan kita lakukan perihal demi perihal di masa yang akan datang. Jadi ada 3 waktu ini. Maka disampaikan oleh para alim ulama, dikatakan bahwasanya orang yang memperhatikan 3 waktu ini akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Bagaimana masa yang akan datangnya itu tergantung di masa yang lalu. Bagaimana masa yang sekarangnya ini tergantung bagaimana dia mengevaluasi, memuhasabah masa yang lalu. Jadi orang yang sekarang itu harus berkaca, bercermin di masa yang lalu. Maka dikatakan Masya Allah, Ali bin Abi Thalib itu memberikan gambaran kepada kita, orang yang berhasil dan orang yang tidak berhasil terkait dengan waktu ya. Wa manistawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini dan hari kemarin itu sama saja, tidak ada perubahan dalam kehidupannya, fahuwa maghbun, maka dia sudah termasuk orang yang sudah lalai ya. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini ternyata lebih jelek ya, lebih parah, lebih buruk daripada hari yang kemarin, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu ala nuqsanihi la ziyadata fal mautu khairun lahu. Barang siapa yang hari demi harinya itu tidak ada peningkatan, tidak ada penambahan daripada kualitas dan kuantitas amal ibadahnya, terus menurun, wa man kana yaumu ala nuqsanihi fal mautu khairun lahu. Maka orang yang hari demi harinya itu terus berkurang dan terus berkurang, tidak ada penambahan dalam kehidupannya, maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, untuk sekarang, generasi sekarang ini ya Bunda, kalau tidak ada penambahan, tidak ada benteng ya dalam diri kita itu, maka dikatakan fal mautu khairun lahu. Lebih baik dia meninggal, lebih baik dia mati daripada melanjutkan kehidupannya di kemudian hari. Karena apa? Kalaupun diberikan kesempatan waktu melanjutkan kehidupan di kemudian hari, maka akan menambah daripada saldo dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Maka kalau berbicara tentang waktu, Masya Allah, di dalam Al-Quran itu Allah bersumpah ya. Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang a'zam. Apa tuh a'zam? Sesuatu yang sangat mulia, derajatnya tinggi ya. Jadi kalau Allah sudah bersumpah, pasti
Sumpah itu adalah sesuatu yang sangat a'zam. Ada azim, ada a'zam. Kalau azim itu besar. Kalau a'zam sangat besar. Kalau azim artinya dahsyat, kalau a'zam lebih dahsyat. Jadi ketika Allah kalau sudah bersumpah, pasti bersumpah dengan sesuatu zat yang penuh perhatian, penuh ibrah bagi kita, yang menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ternyata Allah tuh bersumpah dengan waktu. Ada 5 sumpah Allah di dalam Al-Quran itu yang menggunakan waktu dan waktu. Artinya apa? Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya itu, Masya Allah, kalau sudah berbicara tentang waktu itu tidak mengenal si muda, tidak mengenal si tua. Si muda walaupun dia merasa panjang waktunya ke depan, tapi kalau dia tidak memaksimalkan hidupnya dengan waktu, sama saja. Begitu juga si tua, kalau dia diberikan waktu mungkin tinggal beberapa tahun lagi, mungkin dalam gambaran manusia, apakah 10 tahun lagi, apakah 5 tahun lagi, apakah besok, apakah minggu depan. Tapi kalau dia punya prinsip, apa prinsipnya? Istifadatul awqat fi hayatihi, memanfaatkan waktunya dalam kehidupannya, maka mufidun lahu, maka dia termasuk orang yang bermanfaat dan memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi Masya Allah, kalau berbicara tentang waktu ini sangat luar biasa para bunda. Maka dikatakan di dalam Al-Quran itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi Allah sudah memberikan peringatan besar kepada kita bahwasanya begitu celaka, begitu merugi, begitu murkanya Allah kepada seorang manusia. Siapa itu? Orang-orang yang hari demi harinya itu tidak ada penambahan waktu. Maka dikatakan innal insana lafi khusrin. Begitu besarnya manusia itu berada pada posisi yang sangat rugi dan merugi, ya. Merugi untuk dirinya dan memberikan kerugian di sekitarnya. Itu orang-orang yang luar biasa jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Dia beramal soleh dengan keimanannya dan saling memberikan nasihat antar kita. Jadi kalau kita tuh bertemu dengan satu teman, bertemu dengan 3 teman, bertemu dengan banyak teman di sebuah majelis, sebuah perkumpulan, pastikan perkumpulan itu selalu mengingatkan kepada al-haqqu was-sabru, mengingatkan kepada sebuah kebenaran dan sebuah kesabaran dalam menjalankan sebuah kebenaran. Karena teman bagi kita itu para bunda, sodiqukal khair, temanmu yang terbaik, paling baik dalam hidupmu adalah teman yang membuat kita merenung atas kesalahan kita. Jadi bukan teman yang membuat kita berbahagia, ketawa, ketiwi, bercanda ria sampai melupakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu senang dengan sesuatu yang membahagiakan dirinya. Tapi jangan sampai yang membahagiakan dirinya itu sampai-sampai melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan jadi generasi orang-orang yang melupakan Allah. Apapun wasilah atau perihal yang menjadikan kita lupa kepada Allah, tidak boleh kita ikuti. Harus kita punya filter, harus kita punya integritas diri. Pribadi kita harus benar-benar pribadi yang satu. Tidak boleh punya pribadi yang ganda. Apa itu pribadi ganda? Kemana angin, dia ada di situ. Ya, ayo, kalau kita mau berbuat baik, ada dia di sana. Berbuat jelek, ada dia di sana. Berbuat kemungkaran juga dia ada di sana. Kalau berbuat kebaikan, dia juga ada. Maka dikategorikan dia sebagai orang-orang yang munafik. Tahu bunda munafik itu? Munafik itu musuh Islam yang sangat berat. Dulu para sahabat dan Rasulullah memimpin pasukan ketika bertempur di medan perang, bertemu dengan lawan yang nyata, lawan yang sangat nyata, orang kufar, orang Quraisy, ya, orang-orang yang membenci kepada agama Rasulullah SAW. Itu gampang, sangat mudah melawannya. Tapi Rasulullah dan para sahabat ini sangat kesulitan ketika bertemu dengan orang-orang munafik, ya salah lagi.
Munafik ya, bukan munaro. Kalau munaro tetangga kita nggak boleh. Ya. Munafik ini ternyata kenapa susah? Karena Rasul itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau sebatas manusia, kita ini manusia ya Bunda, tidak boleh berburuk sangka. Tidak boleh kita suudzon dengan orang lain, walaupun orang itu musuh kita. Coba, begitu hati-hatinya Allah memberikan nasihat kepada Rasulullah dan para sahabat, tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang selama dia belum melakukan sebuah perbuatan. Tidak boleh kita berburuk sangka. Begitu. Bahkan kita tidak boleh memfitnah seseorang sebelum mendatangkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat. Maka ada teguran yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan kepada seluruh para sahabat, tidak boleh menghakimi orang dengan sebatas kasat mata kita. Maka begitu berat ya menilai orang-orang yang munafik tadi. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak tergolong kepada sifat-sifat nifak. Apa tuh sifat-sifat nifak? Kemana angin dia ada, kemana kondisi dan situasi dia ada. Diajak soleh ayo, diajak untuk toleh juga dia ayo. Nah ini orang-orang yang tidak punya pendirian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya karakter, punya integritas diri, pribadi yang satu. Tidak boleh punya pribadi yang ganda, bermuka dua. Itu nggak boleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukanya cuma satu aja. Nggak usah banyak-banyak mukanya, satu aja. Satu muka aja susah ngurusinnya, apalagi dua muka gitu ya. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di dalam Al-Quran, orang-orang kufar atau orang-orang yang tidak mengerti dan tidak beriman kepada hari perpisahan terkait dengan waktu, itu adalah orang-orang yang memikirkan kehidupan cuma sekali. Maka orang-orang kufar itu mengatakan begini, wa qalu ma hiya illa hayatud dunya. Mereka tuh berkata, kehidupan di dunia itu cuma hidup dan mati, sudah selesai. Tidak ada yang membuat kita itu lepas dari kehidupan kecuali waktu. Maka bagi orang-orang yang tidak punya pikiran, ya, tidak berakal, yaitu kehidupan itu cuma diselesaikan dengan waktu saja. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Bahwasanya seorang muslim itu ada kehidupan abadi setelah kematian. Bahkan ada kehidupan yang akan kita selesaikan nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah setelah kematian. Tadi dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh menciptakan sebuah kematian dulu. Allah dahulukan penciptaan kematian, baru penciptaan kehidupan. Jadi yang diperlihatkan adalah kematian kita, bukan kehidupan kita. Artinya apa? Kehidupan yang abadi ke depan adalah kehidupan setelah kematian. Jadi bukan sekarang. Tadi katakan al-yaum fid dunya amalun wala hisab. Kalau sekarang kita di dunia ini para bunda, itu tidak ada hisab-hisabnya. Enggak ada yang ngecek, enggak ada yang cross check, enggak ada yang evaluasi, karena bebas. Tapi ketika fil akhirati hisabun wala amal. Tapi ketika kita berada di yaumil akhirat, itu tidak ada lagi yang namanya amal, tidak ada lagi revisi, tidak ada lagi remedial, tidak ada lagi perbaikan amal. Yang ada apa? Hisabun. Harus dihisab seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, orang kufar, orang-orang Quraisy, orang-orang yang tidak beriman dengan keimanan yaumul qiyamah, dia tidak memikirkan kehidupan kecuali hidup dan mati saja. Sepakat bunda? Sepakat insya Allah. Nah, di ayat yang lain dikatakan juga berkaitan dengan waktu ini, kita harus punya sandaran diri. Apa sandaran kita? Harus punya cerminan yang bisa kita buat sebagai cermin diri kita, yang bisa kita berkaca bagaimana kondisi kehidupan kita ini. Maka dikatakan kalau seandainya nih bunda, ada orang yang meninggal ini diwafatkan oleh Allah dalam kondisi belum bertaubat, dalam kondisi belum memperbanyak amal ibadahnya, maka pada saat itu kalau diberikan kesempatan hidup, apa yang dia minta?
Rabbirji'uni, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan lagi saya ke dunia. Itu yang diminta. Apa yang dia lakukan? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat kebaikan lagi yang telah aku tinggalkan perbuatan-perbuatan baik selama hidup di dunia. Jadi begitu. Kalau ditanya ini para penghuni kuburan itu, kalau dimintakan apa keinginan kalian? Hidupkan kembali, Rabbirji'uni, kembalikan saya ya Allah, ya Tuhanku, la'ali a'mal sholihan fima taraktu. Aku benar-benar akan berbuat kebaikan setelah aku tinggalkan perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut. Nah, ini kerugian. Maka dikatakan tidak ada lagi waktu lagi, ya, tidak ada lagi kesempatan lagi untuk kembali ke dunia. Bahkan di dalam surah An-Naba itu, ya laitani kuntu turoba, lebih baik aku tuh diciptakan, dikembalikan dan dibangkitkan seperti turab saja ya Allah. Apa tuh turab? Seperti pasir, seperti debu. Lebih baik saya seperti debu yang tidak dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah daripada saya sebagai seorang hamba Allah. Karena hamba Allah itu mas'ulun ar-ra'iyatihi, dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinan dirinya kepada dirinya. Itu yang dimintakan. Maka saking menyesalnya orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita itu nggak mungkin kembali lagi ke dunia. Walaupun engkau itu nanti akan bersedekah sebanyak mungkin, nggak mungkin. Maka kita yang masih hidup ini diberikan kesempatan oleh Allah. Apa kesempatannya? Ditampakkan kita dengan dua nasihat. Ada dua nasihat dalam kehidupan kita. An-nasihatu bil qauli wan nasihatu bil hali. Nasihat yang datang dari nasihat ucapan dan ucapan. Kalau masih ada orang yang mau nasihatin kita, saudara, cobalah kalau sholat tuh jangan suka telat. Saudara, kalau malam itu bangun. Saudara, kalau bisa tilawah, jangan sampai nggak tilawah. Sebelum tidur, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, berdoa. Kalau masih ada orang yang memperdengarkan di telinga kita itu nasihat demi nasihat, berarti itu teman yang baik, bukan teman yang cerewet, bukan omel-omelan, tapi justru itu nasihat yang pribadi. Nah, apalagi an-nasihatu bil hal. Apa tuh nasihatu bil hal? Nasihat dalam bentuk kejadian dan peristiwa. Apa itu? Dan ternyata nasihat bil hal itu adalah yang paling afdolnya, yang paling manjurnya adalah kematian yang kita lihat di depan mata kita. Coba, saya udah pernah lihat ya tabrakan tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 97 apa 94 nggak salah. 94 pas SD. Tahun 94 itu depan mata saya tuh benar-benar ada seorang anak ini berlarian dari pekarangan rumahnya sampai ke tengah jalan itu ditabrak oleh mobil Kijang kapsul petak. Tabrak melanting jauh sangat 15 meter. Ketika dilihat itu anak perutnya sudah bocor, isi perutnya sudah keluar. Saya masih ingat banget hari Selasa sore ba'da asar. Nah, artinya apa? Kesempatannya itu tidak diketahui oleh Allah. Kapan dia akan dicabut nyawanya, kapan dia akan diberhentikan kehidupannya, hanya Allah yang tahu. Artinya apa? Kita dimintakan oleh Allah apa? Memperhatikan kehidupan kita ini. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, lihatlah, periksalah, cek kembali apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu dan persiapkan diri kita untuk di masa yang akan datang. Jadi hari ini, hari esok itu tergantung hari ini kita. Kalau hari esok kita pengen baik, tergantung hari ini. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah, saling memberikan nasihat antar kita. Siap ya Bunda ya? Kita sudah berada di sebuah majelis taklim yang luar biasa. Telinga kita buka selebar-lebarnya, hati kita buka seluas-luasnya menerima nasihat apapun dan dari siapapun. Maka dikatakan undur makola wala tandur mankola. Lihat apa yang dikatakan,
jangan melihat siapa yang mengatakan. Bahkan kata Rasulullah, kalau musuh sekalipun memberikan nasihat untuk kita, kita ambil. Ya, ibarat telur yang keluar dari sesuatu yang sangat hina, tetap kita ambil. Karena yang keluar itu telur. Ya, kalau yang keluarnya bukan telur ya jangan diambil. Ya, yang keluar itu cairan-cairan yang nggak bermanfaat jangan diambil lah pokoknya. Tapi kalau telur yang keluar dari sesuatu yang hina, tetap kita ambil. Karena telur, karena emas akan tetap berharga walaupun keluar dari mana saja. Baik, para Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5. Pertama, wal asri, demi waktu asar. Allah bersumpah demi waktu asar. Yang kedua, wal laili, demi waktu malam. Yang ketiga, wad duha, demi waktu duha. Yang keempat, wal fajri, demi waktu fajar. Yang kelima, was subhi, demi waktu subuh. Waktu-waktu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini digunakan sebagai sumpah Allah agar kita perhatian besar kepada waktu, terutama waktu asar. Nah, asar di hari Jumat, apa yang diperbanyak? Sedikit diamnya, perbanyak zikirnya. Kenapa disedikitkan diamnya? Tidak boleh kita berdiam diri, lebih baik kita memperbanyak zikir. Orang kalau ketemu dengan waktu Jumat setelah asar menjelang mau masuk waktu maghrib, itu Masya Allah waktu yang sangat mustajab. Apa mustajab? Waktu yang sangat-sangat luar biasa, istimewa. Ya, sangat-sangat perfect, sangat-sangat sempurna. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu tersebut, termasuklah kita orang-orang yang merugi, sangat rugi. Ya, maka Masya Allah, mudah-mudahan dari sumpah-sumpah Allah melalui waktu-waktu ini, maka ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk memperhatikan waktu kita ini. Para Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 waktu yang kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen merubah hidup kita, merasakan rezeki. Nah, ingat, rezeki itu bukan duit saja ya. Rezeki itu bukan tabungan saldo yang banyak. Bukan saja emas yang tersimpan di lemari gitu ya. Emas yang tersimpan di dalam dinding atau di dalam tas, bukan itu rezeki. Tapi rezeki itu adalah kebahagiaan. Rezeki itu harta yang di dalamnya ada keberkahan. Apa tuh keberkahan? Ziyadatul khair, bertambah dan terus bertambah kebaikan dalam kehidupan kita. Itu rezeki. Ya. Jadi kalau kita hari ini biasanya makannya sama ayam goreng, sama rendang, kebetulan hari ini kita cukup makan dengan tempe saja. Cukup makan dengan tahu saja, tapi tetap dia punya rezeki. Bahagia dirinya. Ya, anaknya sehat, istrinya patuh, coba. Kemudian kondisi keluarganya damai-damai saja. Ini rezeki yang sangat luar biasa. Dibanding kita makan ayam, makan rendang, tapi sambil berantem coba gitu loh. Suami istri coba. Lagi makan padang, masih sempat berantem coba. Enak nggak makan rendangnya kira-kira? Oh nggak enak. Mendingnya saya makan cilok di pinggir kali sama istri, tapi sambil romantisan gitu, Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Oke, para Bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama adalah penjagaan waktu yang 4 itu adalah yang pertama al-muhafadzatu ala awwalin nahari wa waqtil fajr. Menjaga waktu awal-awal waktu di waktu fajar. Nah, artinya apa? Kalau kita pengen ada perubahan dalam hidup kita, dalam semangat ibadah kita, maka kita jaga waktu fajar. Apa itu waktu fajar? Waktu fajar itu sepertiga ujungnya malam bertemu dengan waktu subuh. Jadi di ujung sepertiga malam sampai waktu subuh jangan sampai kita lewatkan. Nah, makanya kita kan ini berjamaah nih. Gak apa-apa kita ingatkan di grup. Ingatkan di grup besok jam 3:30 menjelang subuh. Ayo kita zikir. Ayo kita sholat qiyamul lail. Ayo kita sholat tahajud, ayo kita sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Kita lakukan itu. Kita berikan nasihat ini kepada teman-teman kita. Walaupun terkadang hanya beberapa orang yang ikut.
karena kebetulan capek, ngantuk, silakan, nggak masalah. Yang penting tidak ada yang lepas saling mengingatkan dalam sebuah kebaikan. Maka kenapa Rasul tuh sampai-sampai mengingatkan kalau ada orang bangun, ya, bangun subuh jam 6 subuh nih. Qadarullah bangun subuh jam 6 subuh, lewat waktu subuhnya. Kata Rasulullah, kerjakan sholat fajar, baru sholat subuh. Karena fajar itu Masya Allah, orang yang kalau sempat dan bisa menyempatkan waktu sholat fajar, apalagi disempurnakan sebelumnya dengan sholat-sholat sunnahnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya. Coba, itu orang kaya banget itu. Ada nggak orang kaya seperti itu? Nggak ada. Ada orang kaya yang kemarin punya emas ya di lemarinya, di bunkernya. Itu belum orang kaya ternyata. Ternyata ada orang kaya itu orang yang memiliki kekayaan seisi dunia. Coba. Apa? 2 rakaat sholat subuh sebelum sholat subuh. Nah itu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah ya. Saya kenapa berani menyampaikan hal ini? Karena saya aku yakin orang tua saya di sini ini pasti sudah terbiasa seperti itu. Kami yang muda nih yang banyak malasnya. Kami ya. Gue gitu. Ya. Jadi mohon doakan Bunda. Bunda kalau pengen memberikan hadiah saya, nggak perlu kasih saya baju baru. Ya. Nggak perlu Bunda kasih saya sepatu baru atau tas baru. Cukup Bunda doakan kami sekeluarga di waktu-waktu rahasia Bunda. Itu aja. Ya. Ketika Bunda habis sholat wajib, ketika berbuka puasa, ketika Bunda bangun di sepertiga malam, ada nama saya di situ. Ya. Ya Allah, berikan, jaga aib-aibnya, jaga Ustaz Etra dan selamatkan kehidupannya sekeluarga. Itu yang kami inginkan. Itu doa yang mahal, ya. Begitu juga dengan kami, pasti kami akan mendoakan kebaikan-kebaikan antar kita semua. Ini yang pertama. Jadi dikatakan innal fajra, ya, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Orang yang sholat subuh atau sholat fajar sebelum waktu subuh itu diperhatikan dan dipersaksikan oleh para malaikat. Kalau pengen kita lihat, tahu malaikat itu kumpulnya kapan? Di waktu subuh dan di waktu asar. Ya, waktu subuh, sebelum subuh dan di waktu ba'da asar. Itu malaikat tuh datang ke kita. Datang banyak, Masya Allah. Malaikat itu jumlahnya banyak, ya, melebihi jumlah manusia. Banyak banget, ya, sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kita. Kemudian dikatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul itu selalu mendoakan, ya, mendoakan manusia, sahabat, siapa saja yang waktu bukurnya itu sedang melaksanakan ibadah. Apa tuh bukur? Dari waktu subuh tadi sampai menjelang waktu isyraq. Makanya orang yang berdiam diri di masjid, para bunda, berdiam diri, tidak melakukan perbuatan yang gulu, sia-sia, ucapannya ilmu, diamnya berilmu, ibadahnya semua di dalam masjid, maka disempurnakan dengan sholat 2 rakaat isyraq itu seperti dia sedang umroh. Dan pahalanya sempurna, gitu, ya, sempurna sekali. Maka Masya Allah, bagi perempuan boleh nggak kita sholat isyraq di rumah? Boleh. Ini kan majelis ini. Atau bunda punya namanya zaubiyah. Zaubiyah itu pojok-pojok kamar kita yang memang tempat kita mengadu kepada Allah. Terus kita habis subuh, zikir, baca Quran sampai waktu jam-jam isyraq. Terus kita sholat isyraq di rumah. Termasuk kategori sedang melaksanakan sholat isyraq. Itu rugi kalau dilewatkan. Bagi yang tidak punya waktu kesempatan ke kantor, gitu, ke pasar, sudah menikmati waktu-waktu pensiun saja, nah itu nikmat banget itu. Selesai hidupnya itu di masjid. Selesai hidupnya itu di pojok-pojok rumahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-muhafadzatu 'ala shalawatil khamsi au awqatihah. Orang yang menjaga
tertib masuk waktu sholat fardu. Jadi kalau kita pengen ada perubahan dalam hidup kita, kita jaga yang namanya sholat 5 waktu. Al-muhafadzatu ala salawatil khamsah. Menjaga sholat 5 waktu ini. Menjaganya bagaimana? Tepat dilaksanakan pada waktunya. Nah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat yang maktub itu, yang diwajibkan itu dilaksanakan pada waktunya, tidak diundur-undur kecuali ada uzur. Boleh mengundur kalau ada uzur, tapi kalau nggak ada uzur nggak boleh diundur-undur. Maka dia termasuk orang yang punya pengalaman yang mundur, pahalanya mundur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada hal yang uzur dalam safar, ketika ada dalam sebuah majelis ilmu yang sedikit lagi menyelesaikan sebuah bab pembahasan, itu boleh. Dan ditutup dengan langsung sholat berjamaah, itu boleh. Maka orang-orang yang mampu menjaga kualitas ketepatan waktu di waktu-waktu sholatnya 5 waktu itu, Allah akan jaga dan berikan perubahan dalam hidupnya. Itu pasti. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hafidhu ala sholawati wassolatul wusta. Jagalah sholat yang 5 itu, wabil khusus sholat asar. Nah, sholat asar itu dijaga waktunya, ya. Karena apa? Karena waktunya tuh waktu-waktu yang sangat barokah. Jadi orang kalau sudah selesai sholat asar itu perbanyak zikirnya, baca al-makturat, baca Al-Quran, kemudian meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi menjaga waktu-waktu sholat yang 5 waktu terkait dengan ketepatan waktunya. Gitu. Yang ketiga adalah al-muhafadzatu ala waqti ma bainal asri wal maghrib. Nah ini yang kita bahas tadi. Menjaga waktu yang terbentang dari waktu asar sampai waktu maghrib. Jadi kenapa orang kalau tidur ba'da asar itu tad'iful uqul, melemahkan otaknya. Karena setan itu senang sekali masuk ke dalam tidurnya seseorang ketika tidur setelah asar. Coba, kalau kita tidur setelah asar nih Bunda ya, bangun dari tidur itu seakan-akan kita tuh tidur sangat panjang waktunya. Kepalanya berat, malas juga, pening kepalanya, mual perutnya, asam mulutnya, ya nggak Bun? Orang kalau tidur setelah asar itu bau mulutnya, ya, karena tidak ada lagi waktu-waktu itu digunakan untuk waktu yang sia-sia, maka digunakan untuk apa? Mabainal asri wal maghrib, itu ada keberkahan. Antara waktu asar sampai waktu maghrib itu terbentang waktu-waktu yang sangat luar biasa. Maka sampai ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika berhadapan dengan orang-orang kufar di medan tempur itu, sampai Rasul ini dan para sahabat itu melewati waktu asar. Dikatakan man fatahu sholatul asri faka'annama utira ahluhu wa maluhu. Ya. Jadi ketika ada orang yang terlewatkan waktu asar itu sampai dia lupa ya, maghrib baru ingat tadi belum sholat asar ya. Coba, saking sibuknya nih manusia, dia lupa sholat asar. Karena memang sholat asar itu waktu yang sangat genting, ya. Sampai dulu para sahabat itu dengan Rasulullah itu disibukkan dengan bertempur dengan orang kufar, sampai mereka itu waktu sholat asarnya itu bergeser sangat jauh. Dan pada saat itu Rasul sampai berdoa. Jarang-jarang sekali Rasul itu berdoa. Doanya itu khusus bagi orang-orang yang melalaikan para sahabat ini daripada sholat asar. Siapa? Orang-orang kufar. Orang-orang kufar dulu itu menyibukkan dalam medan tempur itu sampai tinggal sholat asarnya. Tapi Rasul katakan, laknat bagi orang-orang yang menjadikan kami bergeser waktu sholat asarnya. Diberikan laknat, coba.
Rasul meminta kepada Allah untuk memberikan laknat orang yang mengabaikan kami, yang menyebabkan kami itu terabai dari waktu sholat asar. Nah, maka Masya Allah, mudah-mudahan kita sesibuknya kita jangan sampai kita tidak sholat asarnya itu dalam kondisi yang tepat. Jadi usahakan ketepatan waktu sholat asar itu kita jaga sekuatnya, sebisanya, pelan-pelan sih. Jadi semakin kesini semakin baik sholatnya. Oke. Maka dikatakan di dalam Al-Quran khusus ya, dikatakan dalam Al-Quran itu khusus antara waktu asar sampai maghrib itu digunakan untuk wadhkuru rabbak, mengingat-ingat Tuhanmu dengan membaca zikir, perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kita baca. Jangan sampai kita masuk di waktu maghrib belum baca zikir ini. Rugi. Sesibuk-sibuknya kita di atas motor kita, dalam kantor kita, kalau nggak bisa kita baca secara zahir, secara hati aja. Sambil ngetik, sambil di motor, sambil ada tamu, kita baca zikir. Karena rugi kalau kita lewati maghrib ini tanpa membaca waktu yang baik ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dikatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 205 itu mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khufya. Sebutkanlah nama-nama Tuhanmu, berzikirlah engkau kepada Tuhanmu itu tadarru'an. Apa itu tadarru'an? Dengan kondisi yang khusyuk. Wa khufya. Apa itu khufya? Rasa takut. Jadi orangnya kalau mengucapkan zikir itu harus dua syaratnya. Mengucapkan kalimat zikir itu dalam kondisi yang tadarru. Apa itu tadarru? Khusyuk. Merasa lemah diri, ya, merasa hina diri. Kemudian khufya, dalam kondisi yang takut. Tidak boleh sombong. Jadi kalau kita berzikir itu kayak orang sombong itu begini. Dia baca zikir setengah-setengah hati. Selesai sudah. Gak boleh. Jadi benar-benar ketika seorang anak meminta permintaan kepada ibunya, mengemis dia, meminta sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadarru'a wa khufya, dalam kondisi khusyuk dan dalam kondisi khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-muhafadzatu ala thulutsil akhiri minal laili. Bagaimana kita mendapatkan perubahan dalam kehidupan kita? Maka kita jaga waktu yang ketiga. Apa itu? Al-muhafadzatu ala thulutsil laili al-akhir. Menjaga sepertiga malam kita. Nah, itu yang paling berat ya Bunda ya. Bagi saya berat banget tuh. Apalagi kalau malamnya jam 11, tidurnya jam 12 itu. Coba tidur jam 12, itu bangunnya tuh subuh. Azan yang bangunin. Ya, untung azan bukan qomat. Kalau qomat kan telat kita. Tapi kalau orang tua tuh biasanya sudah di setel hidupnya ya. Bangun tidur jam berapa aja pasti jam 3 udah bangun. Ya Bunda. Orang tua tuh gitu, saya nggak tahu ya, Masya Allah. Ibu saya itu jam 3 subuh tuh sudah mandi. Maka beliau itu sehat luar biasa. Ya, dia mengurangi yang namanya micin, sasa itu dikurangin beliau itu. Jam 3 subuh tuh bangun. Sesibuk-sibuknya malam itu jam 3 bangun dan mandi coba. Kalau mandi di Padang itu dingin, Bu. Ya, di Padang tuh dingin banget seperti kita mandi kalau di Pengalengan. Di Bandung, di Pengalengan itu kan dingin banget tuh. Jam 3 mandi, beliau, Masya Allah. Dan ternyata orang yang suka mandi sebelum subuh jam 3 itu menyehatkan badannya. Teruji, silakan dicoba. Ya, sehat badannya, kulitnya keras gitu, insyaallah. Ya. Nah, maka kita kalau sempat menjaga sepertiga waktu di malam hari itu adalah sebuah perubahan dalam kehidupan kita.
Caranya bagaimana? Ayo saling menyemangati, menasehati kita bersama-sama ini. Ya, doakan kita agar kita ini bisa menghidupkan sepertiga malam ini. Maka dikatakan, Masya Allah, orang-orang yang ketika bangun di sepertiga malam itu, Masya Allah, adalah orang-orang yang diberikan kesempatan dimuliakan makom hidupnya. Saya pernah dengar ungkapan dari seorang profesor, beliau menyampaikan begini, seorang guru, Insya Allah ya, seorang ibu, seorang bapak yang punya tugas mendidik anaknya, keluarganya, istrinya, itu dia harus menghidupkan sepertiga malam. Berbeda ketika ungkapan ini keluar dari orang yang tidak pernah sholat malam, walaupun canggih dia, pandai retorikanya, kuat nasihatnya, itu nggak masuk ke hati, ya. Tapi ketika ada orang yang ngomongnya sedikit, patah-patah dia ngomongnya, berhenti-berhenti dia ngomongnya, tapi keluar dari hati yang suka bangun malam, itu berbeda. Itu saya rasakan ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang Masya Allah ya, yang malamnya itu tidak tidur, walaupun pandai dia public speakingnya, tapi nggak ada asar dalam diri itu. Tapi ketika ada orang tua yang biasa-biasa saja, bacaannya sederhana, nasihatnya juga sederhana, tapi dia berasal dari orang yang menghidupkan sepertiga malam, dia ngomong dikit tuh berasa, sangat berasa. Natap kita itu kayak takut kita loh. Kamu kalau bisa sering-sering baca Quran ya, cuma gitu doang dia ngomong. Itu berasa di hati kita. Beda dengan orang yang udah memang pandai dia ngomong di panggung, pandai di podium ya, tapi dia tidak hidup sepertiga malam itu tak terasa di hati. Karena memang al-kalam min qalbin ilal qalb. Perkataan yang berasal dari hati akan datang ke dalam hati. Tapi kalau perkataan yang bukan dari hati tidak sampai ke dalam hati. Maka kita jaga hati kita. Maka kita harus hati-hati menjaga waktu sepertiga malam. Ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempatnya adalah, itu yang ketiga apa yang keempat Bunda? Yang keempat sekarang ya, benar ya. Yang keempatnya adalah al-muhafadzatu ala waqtil muhasabah. Ini yang terberat. Menjaga waktu-waktu kita untuk mensadarkan diri kita terkait dengan evaluasi. Apa itu evaluasi? Muhasabah kita. Muhasabah ini waktu yang terberat bagi kita. Bahkan setan itu, iblis itu dikeluarkan dari surga karena tidak menyempatkan waktu muhasabahnya. Tidak mau dia cross check dirinya. Dia bilang begini, ya Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nur. Ya Allah, kenapa saya harus sujud dengan Adam ini? Khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia itu dari tin, dari tanah. Tanah yang tidak ada artinya, hina. Dan kami, saya, malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya, dari api. Lebih mulia kami daripada tanah. Karena dia tidak mau memuhasabah. Karena orang muhasabah itu siap direndahkan dirinya, siap dihinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia ngadu, ya Allah, tadi pagi saya maksiat ya Allah. Ya Allah, tadi siang saya terpikir berbuat maksiat ya Allah. Ya Allah, di waktu asar saya sendiri, tidak ada orang yang melihat saya berbuat maksiat ya Allah. Kita harus rendahkan diri kita di hadapan Allah. Harus. Kalau kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka Allah tidak akan buka pintu taubat untuk diri kita. Allah akan menerima transparan kita, merendahkan diri, jati diri kita, harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah agar kita dibuka pintu taubat. Karena pintu taubat itu tidak akan dibuka untuk orang-orang yang sombong. Apa itu sombong? Gak mau dia muhasabah, gak mau dia memanfaatkan waktu muhasabah. Karena berat, sangatlah berat, ya. Sampai-sampai kita tahu ya kisah-kisah di masa yang lalu, ada namanya Korun. Korun itu kan manusia miskin, tuh. Manusia miskin tapi dia taat.
ketika diberikan kekayaan oleh Allah, taatnya hilang. Sampai dia bilang begini, kata Musa, berilah sedikit hartamu ke orang lain, infakkan, bermanfaat untuk orang lain. Oh, nggak bisa. Ini harta ini, ilmu ini saya dapatkan dari saya. Ala ilmin indi, ma'udituhu ala ilmin indi. Apapun yang diberikan kepadaku itu berkat ilmu saya, bukan yang lain. Atau orang sombong. Orang sombong itu merasa dirinya itu, kemampuan itu datang dari dia, bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang keempat ini, al-muhafadzatu ala waqtil muhasabah. Menjaga waktu menghisap diri kita. Karena menghisap itu kesempatannya di dunia, nggak ada lagi kesempatan hisap di akhirat pula. Kalau di akhirat selesai sudah, semuanya dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Kalau dia berbuat kebaikan, dapat dialah kebahagiaan. Kalau dia berbuat keburukan, dia mendapatkan keburukan juga dan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, bagaimana kita tahu perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita? Dan kita harus tahu tuh, kita sudah lakuin semua 4 waktu ini, kita sudah jaga. Maka ada trik-triknya, ya. Ada trik-triknya mengetahui bahwasanya kita sudah mendapatkan hal tersebut. Yang pertama adalah hati kita menjadi tenang. Orang tenang itu SMS. Nah, apa SMS bunda kemarin? Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan dibalik. Senang melihat orang susah, susah kalau lihat ada orang yang senang. Itu nggak boleh. Penyakit namanya. Kalau masih seperti itu, belum tenang hati kita. Ya, belum tenang. Teman umroh besok, doakan. Teman dapat mobil, doakan. Teman sehat, doakan. Teman naik jabatan, doakan. Kita senang. Ya, jangan sampai kita sebaliknya. Yang kedua, rezeki mendapatkan keberkahan. Nah, ciri orang mendapatkan rezeki keberkahan itu apa? Mencontoh orang lain. Dikatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kita. Jangan sesekali kita tuh ada orang yang di atas kita. Orang kalau sering lihat kondisi di bawah kita, maka rezeki kita berkah, dapat terus dan banyak terus. Tapi kalau kita sibuk lihat harta orang di atas kita, ini orang-orang yang rezekinya tidak akan tenang. Ya, pengen orang punya ini dia juga punya. Dengan cara apapun dia sikat, halal, haram, haram. Pokoknya saya dapat. Nah, gitulah. Kayak biasanya kalau punya suami, istri kita ini harus orang-orang yang menguatkan suami. Jangan jadi istri yang tergoda sehingga memperalat suami ini mendapatkan kebaikan itu. Enggak boleh. Ya, dia korupsi lah, dia kolusi gara-gara seperti itu. Kemudian yang ketiga, dijaga oleh Allah. Yang terakhir. Nah, maksud dijaga itu begini. Kaitan dengan menjaga ini, Allah akan memberikan bimbingan kepada kita. Apa bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba? 3. Yang pertama, diberi bimbingan dalam bentuk hidayah dan taufik. Hidayah taufik itu datang terus dalam hidupnya. Kalau dia diberi ujian, cobaan, ini ujian mendapatkan hidayah. Karena ada orang manusia yang hidupnya tuh nggak pernah mendapatkan kesengsaraan. Dia maksiat, sholat nggak pernah, maling lah iya, ngomong kotor juga, pikiran otaknya kotor juga. Tapi rezekinya lancar, nggak pernah diberikan kesusahan. Kapan kesusahannya? Ketika dia diwafatkan oleh Allah, langsung dicampakkan ke dalam neraka. Nggak pakai periksa-periksa lagi, ditendang oleh malaikat, masuk langsung ke neraka, nggak lewat lagi yang lain, nggak perlu lagi dihisap nih orang ini, karena udah berat. Yang pertama. Yang kedua, mendapatkan penjagaan. Apa itu? Dibina dan pendampingan dari Allah. Contoh seperti ini. Orang yang diselamatkan ketika mendapatkan malapetaka dan mara bahaya, maka itu wujud penjagaan Allah pada dirinya. Kita pernah dengar ya, ada bus kecelakaan. Ada sekitar 4 atau 5 orang yang selamat. Sisanya mati semua. Meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. 4 orang ini padahal duduknya di depan.
Kalau tabrakan otomatis dia yang meninggal duluan, dia yang akan hancur duluan. Tapi Allah jaga dengan penjagaan Allah yang kita tidak tahu, selamat hidupnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga ini yang terpenting Bunda. Allah jaga kita dengan diturunkan peringatan untuk kita. Peringatan yang terbaik dalam hidup kita itu Bunda, peringatan yang diberikan di waktu saat kita melaksanakan keburukan dan di waktu sebelum kita mendapatkan sebuah penyesalan. Karena peringatan kalau datangnya di saat penyesalan sudah sia-sia. Kita tuh bertaubat, nyesal di waktu yang sudah akhir penyesalan kita sudah nggak ada lagi. Makanya kalau kita sedang berbuat maksiat nih, ditegur oleh Allah, bersyukur. Misalkan kita naik motor, pengen ke tempat yang banyak maksiatnya, nggak jadi. Motornya di engkol nggak hidup, bensin sudah full tapi nggak hidup. Coba, ini kenapa nih? Musibah apa? Itu bukan musibah, Allah jaga diri kita. Coba kalau hidup motornya dia bertemu dengan teman-teman tempat yang berbuat maksiat, ini tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Maka kita harus yakinkan dalam hidup kita ini, kalau kita ditegur oleh Allah dalam kondisi ujian dan cobaan, bersyukur mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang terpenting. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukron lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.